Barca tajam banget, pasukan Hansi Flick cukur Espanyol. Big match Setan Merah versus The Blues berakhir seimbang. Il Partenope diajar Ladea 0-3. Gol Lautaro Martinez menangkan si ular. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi tentunya. Selamat menyaksikan. MU versus Chelsea selesai 1-1. Manchester United menjamu Chelsea di Old Trafford. Babak pertama berakhir alot dengan skor masih 0-0. Tuan rumah unggul lebih dulu berkat penalti Bruno Fernandes pada menit ke-70. Chelsea membalas 4 menit kemudian lewat tendangan Moises Caicedo. Skor 1-1 bertahan sampai akhir. Dengan hasil ini Chelsea naik ke posisi keempat dengan 18 poin dari 10 laga, sedangkan MU tertahan di urutan ke-13 dengan 12 poin. Tottenham versus Aston Villa, Spurs menang 4-1. Tottenham versus Aston Villa berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium. Spurs tertinggal 0-1 di babak pertama lewat gol Morgan Rogers. Paruh kedua berjalan baik untuk pasukan Ange Postecoglou. 4 gol dicetak lewat Brennan Johnson di menit ke-49, Dominic Solanke di menit ke-75, gol kedua Solanke di menit ke-79, dan James Maddison di menit ke-90 plus 6. Hasil ini membuat Tottenham naik ke posisi ke-7 klasemen Liga Inggris dengan 16 poin, sementara Aston Villa di urutan ke-6 dengan 18 poin. Di laga lainnya, Wolves bermain imbang 2-2 dengan Crystal Palace. Napoli versus Atlanta, Il Partenope dihajar Ladea 0-3. Bermain di Stadion Diego Armando Maradona, tuan rumah digebuk Ladea dengan 3 gol tanpa balas. Ketiga gol Atlanta dicetak oleh Ademola Lookman di menit ke-10. Gol kedua Lookman di menit ke-31. Dan Matteo Retegui di menit ke-90 plus 2. Hasil ini membuat Atlanta menekan Napoli di papan atas klasemen. Anak asuh Gianpiero Gasperini kini mengemas 22 poin dari 11 laga, hanya tertinggal 3 poin dari Napoli yang masih berada di puncak klasemen Liga Italia. Verona versus AS Roma, Ilupita Klub 2-3. AS Roma bertandang ke Marcantonio Bentegodi. Tuan rumah unggul di menit ke-13 lewat aksi Kasper Tengstedt. Matthias Soule menyamakan kedudukan di menit ke-28. Verona kembali memimpin di menit ke-34 lewat aksi Gian Giacomo Magnani. Artem Dovbyk membuat skor kembali imbang berkat golnya di menit ke-53. Gol Abdo Harawi di menit ke-88 membuat Verona kembali unggul. Tak ada gol lagi di sisa waktu, Roma pun kalah 2-3. Dengan hasil ini Roma masih di urutan ke-11 dengan 13 poin, sementara Verona naik ke posisi ke-12 dengan 12 poin. Inter versus Venezia, gol Lautaro Martinez menangkan si ular. Inter Milan versus Venezia berlangsung di Giuseppe Meazza. Tuan rumah meraih kemenangan 1-0 atas Venezia di kandang. Gol tunggal kemenangan Nerazzurri dibuat oleh Lautaro Martinez di menit ke-65. Hasil ini membawa Inter ke urutan kedua dengan 24 poin. Mereka tertinggal 1 angka dari Napoli di puncak klasemen.
Sementara Venezia di posisi ke-18, Jay Itzes dan kawan-kawan baru meraih 8 poin. Torino versus Fiorentina, La Viola Brasil curi 3 poin. Bermain di Stadio Olimpico Grande Torino, kedua tim bermain hampir berimbang. Gol Moiskin di menit ke-41 menjadi pembeda di laga ini. Skor 0-1 untuk kemenangan Fiorentina menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, La Viola merangsek ke peringkat keempat dengan raihan 22 poin, sementara Torino tertahan di peringkat ke-10 dengan raihan 14 poin. Atletico Madrid versus Las Palmas. Los Colchoneros menang 2-0. Bermain di Stadion Wanda Metropolitano, Atletico Madrid mengemas 3 poin saat melawan Las Palmas. Los Colchoneros menang dengan skor 2-0. Dua gol Atletico dicetak oleh Giuliano Simeone di menit ke-37 dan Alexander Sorloth di menit ke-83. Hasil ini membuat Atletico naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Spanyol dengan 23 poin, sementara Las Palmas masih di zona merah dengan 9 poin. Barcelona versus Espanyol, El Barça menang di derby Catalan 3-1. Tersaji di Estadio Olímpic El Luis Companys, derby Catalan menjadi milik Barcelona usai mampu mengalahkan Espanyol 3-1. Di laga ini El Barça mampu unggul 3 gol di babak pertama lewat aksi Dani Olmo di menit ke-12, Rafinha di menit ke-21, dan gol kedua Olmo di menit ke-31. Espanyol hanya mampu memperkecil kedudukan lewat aksi Javi Puado di menit ke-63. Hasil ini bikin pasukan Hansi Flick semakin kukuh di puncak klasemen La Liga. Blaugrana mengumpulkan 33 poin, sementara Espanyol di urutan ke-17 dengan baru meraih 10 angka. Hasil lengkap La Liga Jornada ke-12 hari ini. Sevilla kalah 0-2 dari Real Sociedad. Bilbao bermain imbang 1-1 dengan Real Betis. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Robert Lewandowski dengan torehan 14 gol. Barcelona tajam banget. Barcelona tampil begitu tajam hingga mampu berada di puncak klasemen La Liga. Terakhir pasukan Hansi Flick mencukur Espanyol 3-1. El Barça sudah bikin 40 gol hanya dari 12 laga. Barcelona tak pernah sesubur ini sebelumnya sejak musim 1950-1951. Dikutip dari Opta, 40 gol adalah jumlah gol terbanyak yang diciptakan Barcelona dari 12 laga awal di La Liga sejak 1950-1951. Pada musim tersebut, Barcelona mampu bikin 42 gol di 12 laga. Napoli diajar Atlanta. Ini bukan kekalahan memalukan. Antonio Conte menerima penuh kekalahan telak Napoli dari Atlanta. Ia bahkan menyebut Atlanta punya kualitas yang mestinya bikin takut semua tim. Pertandingan sebenarnya berjalan seimbang, namun Atlanta lebih efektif memanfaatkan peluang. Kekalahan ini jadi tamparan buat Napoli yang sebelumnya tak kalah di 9 laga beruntun. MU kecewa gagal kalahkan Chelsea. Manchester United harus puas bermain imbang 1-1 dengan Chelsea. Setan Merah sangat kecewa dengan hasil tersebut. Banyak rasa kekecewaan di ruang ganti. Kami seharusnya bisa memenangkan pertandingan, kata Fernandes kepada BBC.
Arne Slot bangga dengan mentalitas Liverpool. Manajer Liverpool Arne Slot menunjukkan rasa bangganya terhadap timnya setelah berhasil meraih kemenangan 2-1. Meski tidak menjadi tim terbaik di lapangan sejak awal hingga akhir, Slot menekankan bahwa kemenangan seperti ini sangat dibutuhkan dalam perjalanan panjang sebuah musim yang kompetitif. Bagi Slot, keberhasilan Liverpool bangkit dari ketertinggalan bukan sekedar kemenangan biasa, melainkan tanda mentalitas juara yang merupakan elemen penting dalam persaingan ketat di Premier League. Arteta tantang pemain Arsenal tingkatkan performa. Mikel Arteta menepis anggapan bahwa Arsenal telah tertinggal terlalu jauh dalam perburuan gelar Premier League musim ini setelah kekalahan 1-0 dari Newcastle United. Ia justru menantang para pemainnya untuk meningkatkan level permainan mereka demi kembali ke jalur persaingan. Arteta juga menyoroti pentingnya detail-detail kecil yang dapat menentukan nasib dalam perburuan gelar. Lebih lanjut, Arteta mengakui bahwa Arsenal memang pantas kalah dalam pertandingan ini. Lukas Fabianski ingin amankan posisi kiper utama West Ham. Meskipun harus menerima kekalahan, pertandingan melawan Forest menandai penampilan kedua kiper West Ham United Lukas Fabianski sebagai starter berturut-turut di Premier League musim ini. Lukas Fabianski mengaku sangat berharap ia akan tetap menjadi pilihan utama The Hammers untuk pertandingan berikutnya. Meski hasil pertandingan tidak sesuai harapan, kiper berusia 39 tahun ini tetap merasa senang karena diberi kesempatan tampil di lapangan dan memperkuat timnya di kompetisi utama. Comeback ke dunia sepak bola, Massimo Moratti siap akuisisi SPAL. Mantan Presiden Inter Milan Massimo Moratti dikabarkan berencana kembali ke dunia sepak bola. Saat ini dia tengah dalam pembicaraan untuk membeli SPAL. SPAL saat ini berada di Serie C, divisi ketiga sepak bola Italia, dan terakhir kali berada di Serie A dari 2017 hingga 2020. Mereka berada di posisi kedua terakhir dalam tabel Girone B dengan hanya 8 poin dari 12 putaran. Tacopina perlu menjual SPAL dan Moratti baru saja meraup 600 juta euro dengan menjual 40% operasi kilang minyaknya. Supporter AC Milan tinggalkan stadion cuma 10 menit setelah kick-off. AC Milan memang menang di kandang Monza pada pekan ke-11 Serie A. Namun ada satu hal yang cukup menarik perhatian dari tribun Brianteo. Cuma 10 menit setelah kick-off Monza versus Milan, sejumlah supporter Milan memutuskan untuk meninggalkan stadion. Menurut laporan Football Italia, sekitar 50 anggota Curva Sud tidak diizinkan masuk ke stadion meskipun tidak ada larangan sebelumnya. Sebagai bentuk solidaritas, banyak pendukung Milan lainnya juga memilih meninggalkan stadion untuk bergabung dengan mereka yang ditolak masuk. Bernuansa Jepang, Napoli rilis jersey ketiga. Napoli resmi merilis jersey ketiga untuk musim 2024-2025. Jersey ini terinspirasi dari pemandangan dan lanskap Kagoshima, kota kembar Napoli di Jepang. Jersey ini didominasi warna hitam dengan detail siluet dan sentuhan warna biru yang sama dengan jersey kandang untuk lambang klub, logo produsen, dan sponsor. Detail pada bagian depan terinspirasi dari kota Kagoshima. Ini merupakan bagian dari perjalanan klub yang bertema From Napoli to the World. Direktur Napoli minta Kvaratskhelia segera tentukan masa depannya. Direktur olahraga Napoli yaitu Giovanni Manna mendesak visa Kvaratskhelia untuk segera menentukan masa depannya bersama Il Partenope. Napoli sendiri selaku klub pemilik Kvara ingin mengikat sang winger lebih lama di kota Naples dengan menawarinya proposal kontrak baru. Namun Kvara dan sang agen tak kunjung mengiyakan tawaran yang sudah diajukan oleh klub.
Sang pemain diklaim menunggu tawaran gaji yang lebih tinggi dari Napoli sebelum menaikkan kontrak tersebut. David Alaba tak akan kembali perkuat Real Madrid dalam waktu dekat. David Alaba mengalami cedera serius pada 17 Desember 2023 saat pertandingan melawan Villarreal. Cedera tersebut melibatkan robekan pada ligamen anterior cruciatum kaki kirinya yang juga mempengaruhi meniskusnya. Saat ini bek tersebut sedang menjalani rehabilitasi, berlatih sendiri di Valdebebas. Awalnya ia bermaksud untuk kembali ke sepak bola kompetitif pada bulan Oktober, tetapi menjadi jelas bahwa ia harus menunggu lebih lama karena pemulihannya dari cedera serius berjalan lambat. Lionel Messi tepis isu jadi pelatih dan masih ngebat main di Piala Dunia 2026. Lionel Messi murka saat dirinya terus diberitakan pensiun dari dunia yang membesarkan namanya. Ya, ia telah mengesampingkan karir masa depan di bidang kepelatihan karena ia mengakui yakin ia akan bermain di Piala Dunia 2026. Setelah menghabiskan waktu di pinggir lapangan, Messi kembali ke tim Argentina pada bulan Oktober, tampil dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Mantan pemain Barcelona itu tampil dalam hasil imbang 1-1 melawan Venezuela sebelum ia mencetak 3 gol dan memberikan 2 assist dalam kemenangan telak 6-0 atas Bolivia. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!